Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yola Sobat Budaya masih berewang cek beli kembali tentunya di menit ke-6 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Yola Sobat Budaya di rangkaian Sriwijaya Siang untuk edisi hari ini dengan program-program unggulan. Salah sikoknya yang akan kita gelar saat ini yakni program Obrolan UMKM atau edisi Loka kita, di mana kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang atau Sumatera Selatan untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan untuk bercerita dan juga sharing tentang UMKM yang mereka geluti saat ini. Dan sudah membersamai kita langsung di RRI Studio Pro 4 Palembang ada dari owner Jemputan Bang Saiful, dan sudah hadir juga kedua ownernya langsung, ada Mbak Sherly Apriliani dan Kak Saifullah. Kita sapa. Halo, selamat siang. Siang juga. Selamat siang. Boleh agak deket dari mic ngomongnya? Nah, oke. Selamat siang Mbak Sherly dan juga Kak Saiful panggilannya ya. Iya. Yang merupakan owner langsung dari Jemputan Bang Saiful. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka bola tak cinta. Dan hari ini kita juga bakal membahas tentang sebuah topik, mari belanja wastra dan dukung budaya lokal. Oke, ini dari Jemputan Bang Saiful, merupakan ini kedua ownernya langsung kah? Iya. Kebetulan Kedua. kita suami istri. Oh, suami istri. Wih, sangat luar biasa sekali ya. Jadi sepasang suami istri yang memulai usahanya dengan tidak melupakan identitas bangsa juga ya. Benar. Oke, terkait material culture ataupun aset budaya yang bisa kita lestarikan, salah satunya dengan kain jemputan ini ya. Oke, kalau pilih boleh tahu, ini Kak Sherly dan juga Kak Saiful ini merupakan ownernya langsung ya. Ini sudah berapa lama Kak terjalin usaha ini? Kalau dari Kak Saiful gimana Kak? Usaha ini sejak kapan berdirinya? Kalau sejak 2018. 2018 yang lalu ya. Oke, jadi bisa kepikiran akhirnya bisa memilih jemputan sebagai peluang usaha. Gimana Kak ceritanya kemarin? Karena orang tua kita sebelumnya udah Merintis duluan. Oke. Jadi kita meneruskan untuk di bidang usaha ini, melihat potensinya dan juga peluangnya juga semakin oke ya. Iya. Oke, jadi alhasil dari 2018 tertarik meneruskan usaha kain jemputan ini. Memang sebelumnya Mbak Sherly dan Kak Saiful usahanya apa sebelumnya? Sebelumnya kalau saya sih alumninya bidan. Oh, bidan. Setelah menikah emang tidak diizinkan untuk bekerja, harus ikut dagang, support suami lah. Bagian marketingnya. Bagian marketing, iya, benar. Sosial medianya lah ya. Bagian penjualan. Oke, tapi untuk saat ini dari 2018 sampai sekarang berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. sampai sempat terkena corona kemarin. Oh iya COVID pandemi Kemarin. Sepertinya ngefek semua ya, Iya. semua usaha. Cuman udah mulai bangkit lagi sih. Alhamdulillah, dengan seiring berjalannya Iya, waktu benar. sudah bisa bangkit kembali. Ini kalau pilih boleh tahu juga atau sobat budaya boleh tahu juga di rumah ini sudah punya toko sendiri kah atau masih sistem online? Kita udah ada dua toko. Dua toko. Iya, di Jalan Aibtu Awahab Tuan Kentang, sama di Majapahit Jalan Hamzah Kuncit. Tuh, boleh sobat budaya kalau misalkan mau kepoin ya. Iya, Jemputan Bang Saiful. Jemputan Bang Saiful. Oke, baik. Jadi berdirinya 2018 sampai dengan saat ini, dan juga tertarik dengan usaha jemputan ini karena memang ada background dari keluarga sebelumnya. Iya. Keluarga Mbak Sherly atau Kak Saiful? Keluarga Pak Saiful. Oh, Kak Saiful. Namanya kan Jemputan Bang Saiful. Oh iya, Jemputan Bang Iya. Saiful. Benar. Oke, kita mungkin merujuk lagi ke namanya kali ya. Iya.
ini kenapa dinamain jemputan Bang Saiful? Karena punya Bang Saiful ya. Ada historinya loh. Ada historinya. Iya, boleh tanya langsung. Boleh. Kak Saiful gimana Kak? Waktu dulu kan di Jakarta itu sempat viral-viralnya Bang Saiful itu ya. Waktu kasus Bang Saiful, Iya, Saiful iya. Jamil. Oke, disebut aja ya. Oke, terus gimana? Jadi namanya lagi viral kan. Oke. Jadi saya pakai Nama itu. Kebetulan nama saya juga Saiful gitu. Oke, jadi biar Kalau mudah mengingat ya. kalau kalimat Bang itu dari panggilan di Jakarta kan sering pameran tuh sebelum punya toko. Jadi orang Jakarta tuh kan kalau kita panggilnya kakak, kalau di Jakarta itu panggilnya abang kan. Jadi Bang Saiful. Bang Saiful. Jadi Tapi Bang Saiful ini sendiri kalau Apeli lihat dari dialeknya sepertinya bukan orang Palembang ya? iya, orang Jawa. Orang Jawa. Benar. Kayak logat Palembangnya maksa gitu ya. Iya. Jadi Kak Saiful udah tinggal di Palembang ini sejak kapan? Sejak lahir. Oh sejak lahir, keturunan aja Jawa ya? Turunan aja. Oke, jadi lahirnya di Palembang, tapi aslinya dari Jawa. Dari Jawa. Tapi tetap identitas atau dialek itu masih kental banget terasa ya. Jadi bisa bertemu sama Mbak Sherly ini gimana kemarin? Nggak sengaja. Oh sih. nggak sengaja, Nggak nggak sengaja. Oke, luar biasa loh. Bisa menjalin satu hubungan dan alhamdulillah saat ini juga menjadi pengusaha juga ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi sudah punya 2 toko kah dari jemputan Bang Saiful ini? Iya, sudah 2 toko dan alhamdulillah udah punya 18 karyawan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Tentunya juga media sosial juga sangat berperan penting untuk marketing ataupun penjualan dari jemputan Bang Saiful ini sendiri. Jadi menggunakan teknologi juga kah? Iya, ikut. Sangat berpengaruh kah? Iya, kita online-nya ada di IG jemputan Bang Saiful. Oke. Terus kita juga ada reseller-reseller tertentu untuk ngejualin barang-barang kita. Jadi kita jatuhnya produsen langsung ya. Produsen. Oke. Tangan pertama. Iya, benar. Baik. Tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang jemputan ini pasti setiap merek atau setiap brand itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya, Oke. Nah, kalau dari jemputan Bang Saiful ini yang paling diingat sama konsumennya apanya? Yang misalkan kayak beda dari yang lain gitu. Kalau dari Kak Saiful apa Kak? Motif-motifnya Mbak. Motif-motifnya. Beda dari yang lain ya. Karena kita per bulan itu mengeluarkan produk-produk Varian baru, Iya, motif baru. gitu. Oke. Seperti yang dipakai saat ini ya. Iya, benar. Oke. Kalau Kak Saiful pakai ada daunnya itu di belakang bajunya. Ini motif apa? Jemputan apa? Titik 7 dan daun daun, ekoprint. Oh, bagus Iya, ya. jadi Kombinasi dah. di mix. Iya, warnanya kayak lemon-lemon gimana gitu ya. Iya, seger. Segar bener-bener. Kalau dari yang dipakai Mbak Sherly? Kalau aku sih lebih ngembangin desain bajunya kan. Oh, desain baju. Baju kantor kayak itu. Oh, yang formal-formal kayak gitu aku ya. pakai ini kan blazer, dia jumputan di mix bahan tweed. Jadi nggak monoton untuk formal kondangan, jumputan bisa di mix and match, Oke. bisa untuk ke mall, Bisa bisa untuk casual kantor. juga Iya ya? benar, bisa pakai jeans Iya, gitu. oke. Jadi lebih santai juga Iya, dibawa ya. Jadi nggak melulu selalu resmi gitu Iya, ya. benar. Jadi Karena bisa kan, dipakai setiap event juga. Iya, karena market kita kebanyakan anak muda dan pegawai-pegawai PNS gitu. Gitu. Memang harus selalu libatkan anak muda. Iya, Karena itu peluangnya sangat besar sekali dalam income sebuah usaha ya. Iya, benar. Kita juga harus mengerti tentang apa yang dia mau, terus juga selera yang mereka mau seperti apa. Jadi kita juga harus bisa menuruti setiap proses yang mereka mau atau perkembangan zaman saat ini. Oke. Nah, jadi untuk saat ini ada apa aja kah di jemputan Bang Saiful ini produk-produknya selain baju? Ada tas, Ada tas. ada mukena, ada baju cowok cewek couple gitu untuk kondangan, acara resmi. Terus kita mau ngembangin untuk bantal, sarung bantal kayak gitu, tapi baru mau diproduksi. Baru mau diproduksi. Oke, jadi saat ini sudah 2 tokoh yang berjalan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar semua. Kira-kira kalau dari sistem penjualan ini Mbak Sherly, Kak Saiful, lebih offline atau ke online Lebih ke untuk saat ini? offline sih. Offline. Lebih ke offline. Lumayan karena kita kan offline-nya jalan karena ada toko.
Karena offline juga. tuh orang bisa lihat langsung kondisi fisik barangnya kan. Betul. Jadi Kalau lebih- online kan cuman meraba-raba lebih gambar. real gitu Iya. ya. Kalau online biasanya customernya dari luar. Dari luar, Iya, luar kota. Luar kota. Dan kita pernah kirim sampai Amerika. Wih, serius? Pernah. Kenapa bisa kecantol orang sana bisa tertarik dengan? Mungkin dari IG ya. Oh, IG. Dari IG. Oh, prestasi loh. Iya. Apalagi kalau misalkan langsung di reviewnya di negara dia ini jemputan dari, wih, pasti Iya. keren banget itu. Wih, luar biasa nih. Jadi kalian mengikuti tren masa kini juga kah? Ada live streaming atau live Yes. yang aplikasi yang lagi viral saat ini? Kita live-nya cuman di IG. Oh, di IG. Momen-momen tertentu aja, misalnya payday kan kita live untuk ngasih diskon-diskon khusus Mm-mm. untuk customer. Misalnya diskon kemerdekaan, diskon ini ya hari-hari tertentu sih. Oke. Tapi nggak tiap hari live. Biasanya kalau jemputan ini Mbak Shirley dan Kak Saiful ini terbilang kalau ramenya pas musiman atau di setiap hari kah yang beli? Lumayan. Kalau sekarang sih setiap hari. Setiap hari ada aja ya. Ada, karena kan kebetulan pemerintah kita menyuruh untuk PNS untuk pakai jemputan kan selain batik. Peluang Jadi juga tuh. iya peluang kebantu kita UMKM ini untuk mereka kan biasanya bosen malu tuh udah dipakai pakai lagi jadi beli terus gitu. Oke. Tapi ini luar biasa nih Kak Saiful nih dari Jawa tapi merambahnya ke Palembang gitu ya. Ke Provinsi Sumatera Selatan tepatnya. Oke, jadi memang dari lahir di Palembang ini Kak ya. Iya, dari lahir dari Palembang. Dibesarkan di Palembang. Tapi di Palembang ini lingkungannya orang Palembang semua atau lingkungan Jawa? Kalau di tempat kita tuh lingkungannya orang Jawa semua. Orang Jawa. Jadi Orang Jawa jadi semua. pantesan masih ke distrik ya bahasanya ya. Oke, daerah mana memang Kak? Daerah Tuan Kentang. Oh, Tuan Kentang. Tapi di situ memang banyak orang Jawa gitu. Iya, pengrajinnya kebetulan semua orang Jawa. Oh, iya ya, luar biasa loh berarti Iya. ya. Dulunya mereka ikut bekerja dengan orang Palembang. Tuan tapi Kentang ini di seberang Ulu ya. Iya benar. Kertapati. Kertapati. Kertapati, Iya, iya, oke. Jadi terlalu mendalami. Terlalu mendalami hingga hasilnya nggak apa-apa lah. Iya. Ya tentunya Cinta berhasil. Palembang juga kan. Cinta Palembang juga ya. Oke baik. Jadi terbentuklah saat ini brand dari jemputan Bang Saiful ini. Jadi kalau boleh tahu Kak Saiful orang tua kemarin memang dari udah lama merintis usaha ini. Iya, sebelum saya lahir sudah merintis. Oh, kalau boleh tahu jemputan apa kemarin? Dari orang tua namanya? Dari orang tua Nadia Collection. Oh, Nadia Nadia Collection. Collection. Di Tuan Kentang juga. Iya. Toko kita samping-sampingan. Oh, samping-sampingan. Di mana sih Mbak tepatnya? Di Aibtu Awahab di sebelum jembatan Kertapati itu ada 15 Hulu ya? Nah, benar. Oh, yang tembus ke Panca Usaha Iya, ya? Oke. Benar itu. Di sana jadi ya? Iya, udah jadi cagar budaya kan itu udah jadi ada labelnya Kampung Kain. Oh, iya. Udah resmi lah Kampung Kain Tuan Kentang namanya. Oke, jadi di situ memang banyak pengrajin. Iya, pengrajin semua di situ. Pengrajin jemputan entah kain apapun itu ya. Oke, baik. Oh, jadi memang di sana itu perkumpulan orang Jawa yang pengrajin kain ini. Oke, luar biasa. Tapi udah bisa merambah ke toko yang lain-lain itu luar biasa loh. Di mana tadi selain di Kertapati tokonya? Di Kertapati juga Di di Kertapati Majapahit, juga. deketan. Majapahit. Cuman kita dibedain dua toko itu, satu yang lebih eksklusif hasil-hasilnya, yang satu emang untuk yang biasa gitu. Oke. Jadi kayak yang satunya lebih ke private collection gitu. Private collection, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada yang Iya, pengen lebih yang private collection Iya. diajak ke sana Iya, wah. gitu. Jadi ini resellernya banyak juga kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat membantu juga. Iya benar. Oke, luar biasa loh, berarti cuannya oke lah ya. Lumayan. Jadi ini Mbak Shirley ibaratnya mengorbankan pekerjaan utama ya, Iya. seorang bidan dan saat ini menjadi wirausaha. Tapi bagaimana dengan keputusan yang diambil? Alhamdulillah keputusannya Puas, aman, oke, aman ya. puas. Alhamdulillah, jadi Karena kan terbayarkan ya. iya, basic saya walaupun bidan dari dulu hobinya jualan. Oh jualan, memang bisnis ya? Iya. Jiwanya bisnis gitu. Apa aja dijualin itu di asrama. Oh, Iya. memang udah Jual bisnis jilbab, jualnya. iya, jual Oke. ini mana yang prospek jadi uang. Oke, benar-benar nggak apa-apa, yang penting duit lah ya. Iya, benar. Nah kalau Kak Saiful sendiri backgroundnya dari apa Kak kemarin? Latar belakang pendidikannya? Dari apa ekonomi deh.
Ekonomi. Sarjana ekonomi Sarjana emang. ekonomi. Cocok lah. Oh cocok, bener-bener ya berbisnis ya. Oke, tapi di Palembang juga alumninya. Palembang juga, Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh Muhammadi, oh memang bagus itu. Kalau ekonominya emang nggak diraguin lagi kalau UMP ya. Oke baik, Mbak Sherly dan juga Kak Saiful, ini kita sangat seru sekali obrolan kita pada siang ini, baru pembukaan ini ya. Iya benar. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali lagi dan kita ulik kembali lebih dalam lagi tentang jemputan Bang Saiful ini. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ditanya berbunting, galeng berberayaan, angan cuping kalau disentil berbunting, galeng, oi kemiban, berberayaan ku kemiban, idang petang. Itulah batasan kita di takdir Tuhan. Hidup pusing kalau ditanya berbunting, galeng berberayaan. Kande kamu cakap bini, jangan kina ulas bandengnya, kina akhlaknya. Lo mana dia bertetangga, lo mana dia baca terima keluarga kita. Kita nasib berseragi, lah berumur masih sendiri, stop ngecek hati. Malah kita saling usai, cerita sambil bernyanyi, dibuat happy. Takdir Tuhan lah dia tulis, garis kita lah ditulisi. Sabar, tunggulah, jangan maksakan. Hidup pusing kalau ditanya berbunting, galeng berberayaan. Kande kamu cakap bini, jangan kina ulas bandengnya, kina akhlaknya. Lo mana dia bertetangga, lo mana dia baca terima keluarga kita. Kita nasib berseragi, lah berumur masih sendiri, stop ngecek hati. Malah kita saling usai, cerita sambil bernyanyi, dibuat happy. Takdir Tuhan lah dia tulis, garis kita lah ditulisi. Sabar, tunggulah, jangan maksakan. Hidup pusing kalau ditanya berbunting, galeng berberayaan.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berawang cek pilih kembali di menit ke-25 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam program obrolan UMKM edisi Lokak Kito, dan juga kita masih bersama dengan kedua owner dari owner jemputan Bang Saiful. Ada Mbak Shirley dan juga Kak Saifullah. Kita sapa kembali, Cak Mano, masih aman? Aman terkendali ya. Oke, baik, Mbak Shirley dan juga Kak Saiful, kalau tadi sudah banyak kita bahas tentang background ke belakang dan juga proses terbentuknya ya dari jemputan Bang Saiful ini sendiri. Nah ini kalau pilih boleh tahu lagi, mungkin sahabat budaya juga di rumah pengen tahu mungkin tentang tantangan kali ya, tantangan usaha yang Kak Saiful sama Mbak Shirley tekuni saat ini. Kira-kira yang paling berat kira-kira apa tantangannya, Mbak? Kalau dari Mbak Shirley. Kalau dari aku sih tantangannya lebih ke desain baju cewek. Desain baju cewek. Iya. Kalau desain baju cewek itu kan tiap bulan ganti-ganti model. Kecuali baju cowok tuh kemeja. Iya, kalau cowok baju kan koko. Paling kita ganti motifnya aja ya. Kalau cewek kita harus tiap bulan punya inovasi. Kalau enggak ketinggalan model itu enggak laku. Betul. Jadi memang kalau misalkan cewek ini kan banyak maunya gitu banyak, ya. Banyak maunya. Harus yang ikutin tren. Okay. Jadi harus cepet-cepet punya pilihan lain, maksudnya model lain. Inovasi juga inovasi untuk dijahit ya. Oke. Jadi kalau misalkan sebulan udah nggak terlalu tren lagi, udah nggak bakal dilirik. Udah nggak diproduksi lagi, udah nggak dijahit lagi. Udah nggak dijahit dan juga udah nggak bakal dilirik lagi oleh para konsumen tentunya. Oke. Jadi yang menjadikan tantangan menurut Mbak Shirley pribadi itu motif-motif baju cewek ya. Iya benar. Oke. Nah kalau dari Kak Saiful gimana Kak tantangannya Kak? Motif-motif jemputannya dan pewarnaannya kita selalu mendesain yang terbaru gitu. Oke. Karena mudah bosen juga customer mudah kan. bosen. Ini lagi. Ini lagi. Benar. Jadi setiap bulan tuh kita keluarkan pewarnaan terbaru gitu. Motif terbaru, biar warna terbaru. Nggak bosan gitu. Biar nggak bosan. Iya, tantangannya harus banyak-banyak inovasi ya. Banyak-banyak inovasi. Biar pelanggan nggak bosen dan tetap belanja di kita. Sepertinya ada yang mau nelpon tadi, yang mau tanya, boleh 351656, kita senggol lagi. Yang mau nelpon boleh, silakan tanyakan tentang apapun terkait dengan kain jemputan Bang Saiful ini sendiri ya. Oke. Nah kalau misalkan kita melihat pangsa pasar sekarang Mbak Shirley dan juga Kak Saiful, tentunya ini kan bukan hanya merambah ke orang dewasa ataupun orang tua, tapi merambah juga ke anak-anak, remaja. Nah untuk saat ini yang paling banyak peminatnya dari jemputan Bang Saiful ini kalangan apa Mbak? Kalau dari skala umur? Kalau menurut saya sih skala umur di 25 sampai 45. 25 sampai 45. Iya, karena itu usia-usia PNS kan. Usia-usia PNS. Iya, karena PNS tetap pelanggan setia kita. PNS setia. ataupun pekerja-pekerja kantor, pegawai lah ya. Oke. Jadi untuk saat ini pangsa pasar utamanya mereka. Iya, ya? benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang remaja. Iya, yang remaja kebetulan kan Gen Z ya. Iya, pakai jemputan tuh udah kayak enggak kaku lagi gitu ya. Udah sering dikombinasi kayak pakai blazer ke mall, udah gitu. Ini jemputan aja Mbak, ada kebayanya juga nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, memang spesial jemputan ya. Oke, tapi kayaknya seru ya kalau misalkan rombongan, kan sekarang kan lagi trennya teman-teman misalkan ada pengantin gitu, bridesmaid gitu ya. Iya. Kayaknya lebih kayaknya kalau misalkan mereka pakai jemputan oke juga sebenarnya ya. Udah pernah itu. Udah pernah. Iya, udah pernah bridesmaid atau konsumen dari ini langsung dari Bang Saiful langsung. Iya, Oke. Bridesmaidnya pakai jemputan atau bagian keluarganya juga ada yang pakai jemputan gitu. Okay. Lebih enggak terlalu formal kan? Enggak terlalu formal. Baik, kita ke orderan kali. Nah, orderan terbanyak yang pernah digarap langsung oleh jemputan Bang Saiful ini, masih ingat nggak berapa piece yang paling banyak? Sering sih kadang 200 piece kali order. 200 piece. Kain. Untuk kedinasan biasanya. Untuk kedinasan. Oh, berarti ini juga menjual dalam bentuk kain dan baju. Tapi lebih banyak lakunya kain atau baju saat ini?
imbang. Oh, imbang. Kalau kain biasanya untuk souvenir mereka. Oh, kain untuk Iya, souvenir. kalau baju untuk dipakai untuk dipakai. kerja gitu. Mm-mm. Jadi kalau untuk baju ini sendiri kan berarti kan ini dijahit ya. Mm-mm. Ini langsung dari Jemputan Bang Saiful sendiri yang jahit? Iya, kita sendiri, kita ada 6 penjahit. Oke, wih, luar biasa loh. Berarti memang tempat produksinya ya. Iya, benar. Produksi- Tangan pertama. Tangan pertama tadi, jadi otomatis nggak bakal mengecewakan ya. Insya Allah. Berarti bisa di fitting juga sebelum Bisa. dibeli ya. Iya, bisa. Jadi nggak bakal kesempitan lingkaran dada atau mungkin lingkaran perut atau segala macam. Kan sekarang kan orang kalau misalkan beli baju mereka ngukur LD, LD, sama panjang bahu. Itu untuk kayak misalkan kita ngekip baju di online gitu, di Iya. live gitu kan. Kalau kita kan bisa request, by request. Jadi kalau ini kan real ya kan. Real. Kita memang diukur sendiri bajunya, jadi nggak bakal kebesaran apalagi kekecilan. Oke, nah berarti untuk Gen Z saat ini banyak juga kah peminat dari Jemputan Bang Saiful saat ini? Banyak. Banyak juga. Lumayan banyak. Karena salah satu media branding kita kan biasanya ke Bujang Gadis atau pageant-pageant yang ada di Palembang. Iya. Oke. Ini juga kerap juga menjadi sponsor ya. Iya, benar. Oke, dari pageant-pageant yang ada di Kota Palembang ini sendiri. Jadi gimana nih setelah disponsori atau bergabung menjadi salah satu sponsorship ya dari pageant-pageant ini, kira-kira berpengaruh juga kah? Berpengaruh, sangat berpengaruh sih. Dari sisi apanya misalnya? Dari sisi dia pakai tuh, misalnya ditanya orang tuanya di mana belinya itu, biasanya direkomendasiin di kita. Oke. Atau ditanya temennya lagi, itu cantik kan. Biasanya kalau pageant kan udah looknya kan udah bagus tuh, pakai apa aja, jadi kan orang tertarik. Benar, jadi itu bisa menjadi strategi marketing Iya, juga apalagi ya. yang followersnya banyak di IG tuh kan dibantu di tag kan, lumayan ngebantu kita. Ngebantu juga, jadi lebih dikenal lebih luas lagi ya. Oke, baik. Nah, ini kita membahas tentang rate harga kali, Mbak Sherly dan juga Kak Saiful. Kak Saiful ya yang jawab deh ya. Untuk rate harganya dimulai dari harga berapa, yang misalkan yang paling basic sama yang tertinggi? Dari harga 100 sampai 1 juta deh. Oh, 1 juta juga. Oke, itu yang 1 juta yang apa? Baju atau Kain. Oh, kain. Oh, itu masih sifatnya kain. Iya. Oke, kalau udah jadi baju Udah lebih mahal lagi. lebih mahal lagi. Iya, benar. Oke. Jadi kain dengan harga dimulai dari harga 100.000 sampai 1 juta yang paling mahal. Oke, kalau yang 100.000 tuh kainnya jenis apa? Jenis Katun katun. dan Oh, katun. Kalau yang paling mahal tadi? dia kayaknya sutra deh. Oh, sutra. Oke. Dan ditambah aksen lain seperti Prada gitu. Oh, Prada. Ditambah cantik. Tambah cantik. Dan saat ini yang paling best seller, yang paling banyak diminati yang mana? Dari beberapa kain tadi, atau mungkin ada kain-kain yang lain Ada kain Ada juga? yang lain deh. yang best seller gitu, yang paling banyak banget Best dipesan? seller tetap titik 7. Titik 7 yang dipakai sama ini, Iya, benar. sama Aku Kak juga Saiful. pakai nih. Oh, ini titik 7 Iya, ya. titik 7. Oke, jadi titik 7 ini merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati saat ini. Motif benar-benar motif Ciri khas Palembang. Oh, motif khas Palembang. Oke. Baik, kita ke planning lagi kali. Planning dari Jemputan Bang Saiful ini. Kira-kira ada gebrakan apa lagi yang terbaru yang bakal diluncurkan? Mungkin ada produk baru atau mungkin ada buka gerai toko baru. Kira-kira apa Mbak Sherly? Kemungkinan nih ya, kita mau lebih nginovasi jumputan di mix karena kita kan udah pernah jumputan mix ekoprint, jadi ekojum, atau sekarang waktu itu juga pernah jumputan di mix sama batik. Jadi kita ngebatik sendiri juga, batik khas Palembang. Oke. Nah, ini mungkin nanti ada lebih menaikkan lagi jumputan Prada. Jadi barang-barang yang zaman dulu itu yang bingen menuju kita bingen. Jadul. Iya, yang Ada. jadul-jadul mau kita naikkan lagi pamornya. Oke, kita branding lagi. Iya, ya. kita branding lagi. Jadi makin biar oke. anak-anak muda tahu bahwa itu tuh pada zamannya booming loh. Nah, sekarang kita mau boomingin lagi. Oke, benar. Itu jadi salah satu juga bisa untuk mengenalkan kembali ya. Iya, mengenalkan produk-produk lama yang memang sebenarnya bagus. Bagus. Sebenarnya bagus tapi mungkin agak sedikit terlupakan. Iya, terlupakan. Oke.
mudah-mudahan ya, Iya, amin, amin. doain Mudah-mudahan ya. akan berjalan dengan lancar, niat baik pastinya akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Amin. Nah kita kalau misalkan melihat dari peluang bisnisnya, kalau dari Mbak Sherly dan juga Kak Saiful, kira-kira ini peluang bisnis dari baju ini sendiri, menurut Kak Saiful dan juga Mbak Sherly di Palembang ini terkhusus baju-baju daerah, kira-kira saat ini gimana Kak? Oke atau peminatnya perlu ditambah lagi atau sekarang gimana? Peminat baju-baju daerah kayak gini. Oke sih sebenarnya karena lumayan pemerintah kita lumayan Support. ngebantu ya support dengan mengeluarkan perda. Cuman sedikit keganggu dari kami para pengrajin nih ya. Kebetulan kami pengrajin sedikit keganggu dengan hadirnya printing. Printing. Jadi motif kita di-print oleh pihak-pihak tertentu. Oh, iya, jadi kan ganggu produksi para pengrajin. Iya dong. Oke, bagi yang paham itu handmade mau tetap beli, ada yang orang itu kan nggak apa-apa lah asal murah kayak gitu. Iya. Kalau kita beli handmade kan bukan hanya keindahan kainnya yang kita beli, tapi Kita kan dapet perjuangan orang membuatnya itu kan yang perlu diapresiasi. diapresiasi kalau benar-benar handmade kan. Kalau printing kan mesin kan. Iya betul Iya. betul. Jadi untuk saat ini kita ya sebagai konsumen ya, kita memposisikan diri sebagai konsumen ya harus bijak juga dalam memilih apapun yang akan kita pakai. Bener, karena perjuangan dari seorang pembuat kain ini tidaklah mudah. Tidak mudah benar. Tidak mudah. Satu kain aja itu bisa 2 minggu diproduksi. Iya memang betul-betul Iya difikirkan benar ya. lama. Dan juga kan dalam satu kain itu banyak kontribusi yang bekerja, ibu-ibu yang sambil ngantar anaknya sekolah bisa ikut berpartisipasi membuat kainnya juga sambil ngiket-ngiket kan. Oke, baik. Kita terima telepon Mbak Sherly dan juga Boleh. Kak Saiful ya. Langsung kita angkat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cek? Dengan Kliwon Raharjo di Pulau Rimo. Dengan siapa? Kliwon Raharjo. Kliwon Raharjo di Pulau Rimau. di Pulau Pulau Rimau. Rimau. Oke, Bang Kliwon Raharjo, kita saat ini lagi ada dialog spesial obrolan UMKM bersama dengan kedua owner dari Jemputan Bang Saiful. Ada yang mau ditanyakan terkait obrolan kita saat ini? Silakan. Oke, makasih. Mm-mm. Mbak dan Mas, saya pakai Mbak dan Mas biar akrab. Boleh, boleh, boleh. Sering nggak atau pernah nggak menerima request atau pesanan model gamis gitu? Yang kedua, saya mengerti susahnya atau payahnya bikin rancangan gitu kemudian dibaca orang dengan printing gitu ya. Karena saya yakin dah pengguna itu justru orang-orang yang berkualitas. Kalau orang-orang tidak berkualitas memang cari yang model-model bacakan gitu. Karena saya ingat model batik Jogja masih saat ini pun masih seperti itu, tapi pengguna batik tulisnya itu batik aslinya tetap orang-orang yang berkualitas. Oke. Jangan patah semangat, berkarya terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, paham Ya, pertanyaan? paham. Oke, baik. Sama. Silakan. Terima kasih Mas Kliwon yang ada di Pulau Rimau ya. Pulau Rimau. Jauh ya. Jauh. Oke, silakan Mbak Sherly atau Kak Saiful yang mau jawab. Kalau saya terima kasih sih supportnya itu tadi support ya. Iya, iya. Menguatkan kita para pengrajin yang sedang digempar oleh printing. Ya. Emang benar sih kasus printing ini juga kan udah dari lama, maksudnya dari batik-batik zaman dulu kayak di Jogja, di Solo kan udah di print kan. Emang ada pasar-pasar tertentu yang emang cinta sama handmade, produk handmade bukan printing. Cuman kan sekarang ini itu kita lagi mencoba untuk berdialog lah sama pemerintah agar dikasih kesempatan untuk berkeluh kesah ke pemerintah agar ada penanganan khusus untuk pengrajin ini biar bisa
bangkit dari printing nih. Benar, biar karyanya memang Iya, biar lebih dihargai, diapresiasi sih. Oke, baik. Jadi betul, memang sepertinya harus peka juga dari pemerintah ini Iya. sendiri ya, biar yang oknum-oknum printing ini tidak merajalela ya, biar lebih bisa menghargai lagi susahnya gimana membuat satu kain aja bisa berhari-hari. Jadi Apalagi kan ini lebih mengangkat budaya kita kan. ini kan juga sebagai simbol identitas juga untuk budaya Indonesia terkhusus Sumatera Selatan. Jadi dengan seenaknya cuma dalam hitungan jam berapa menit langsung Iya, jadi. langsung. Waduh, nggak fair sekali Iya, ya. nggak fair sih. Dan caleg mereka itu produk yang emang lagi booming yang di printing. Jadi kan kalau konsumen awam khususnya kan nggak Nggak tahu. tahu, nggak paham dia. Apalagi dengan diiming-iming ini ori, ini ori. Waduh, sudah gagal paham. Iya, benar. Yang printing dari laku keras, yang handmade tadi, ya ampun, jangan sampai terjadi ya. Boleh kita lebih melek lagi, lebih bijak lagi dalam memilih sesuatu. Iya, sebagian pengrajin juga sebenarnya di daerah kami itu udah mulai kolaps ya. Karena printing ini. Oke, sudah ada mulai yang Udah. kayak apa namanya berpengaruh juga. Iya, ya. pengaruh sangat berpengaruh. Jadi dari 50 pengrajin itu sekarang tinggal 20 pengrajin gitu. Yang bertahan juga setengahnya yang bertahan itu juga yang bisa jualan online kayak itu. Karena masih bisa kan. Kalau misalnya yang enggak jualan online mungkin sama aja. Udah bangkrut ya. Iya, apalagi kalau misalkan keluarganya memang tidak terlalu paham tentang media kan, Iya. atau kasarnya gaptek lah ya. Iya. Jadi memang ya dia cuma tahu ya jualan online aja. Dengan hadirnya printing tadi yang merajalela di sosmed luar biasa sekali, euforianya berjualan sana sini, sat dem, kelar ya. Pokoknya jangan sampai terjadi. Boleh kita saat ini lebih produktif lagi, dan juga kita harus bisa lebih menghargai lagi dari payah orang-orang yang memang support untuk identitas kita sendiri, terkhusus di material culture ya, atau aset-aset yang memang hasil dari budaya Sumatera Selatan. Nah, kalau dari Kak Saiful menanggapi hal ini gimana, Kak? Printing ini berdampak dan berpengaruh kepada pengrajin-pengrajin yang lain. Di situ udah ada sekitar 20 orang yang sudah dirumahkan. Gulung tikar. Iya. Nggak produksi lagi. Nggak produksi lagi. Ini efek dari printing tadi. Dari printing tadi. Oke. Untuk kedepannya semoga pemerintah melirik gitu. Lebih mengapresiasi lagi atau mungkin ada sanksi ya. Lebih mengeluarkan perda ya. Iya. Kayak songket kan udah ada perdanya. Peraturan pemerintah tidak melarang para PNS untuk memakai songket printing. Songket print, iya. Semoga kedepannya jemputan juga. Oke, ini sebenarnya pilih belum terlalu lama nih kalau misalkan perbedaan harga printing sama yang asli gimana? Lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Kalau yang asli berapa kira-kira? Kalau yang asli itu per meter yang paling murah ya, itu 100.000 2 meter. 2 meter 100.000. Ya, kalau misalnya printing bisa 30.000 per meter. Oh, Udah. Kita cari Berminggu-minggu produksi dia satu hari bisa berapa ribu meter buat kan. Tapi untuk kita mengetahui perbedaan dari yang asli sama printing ini apa Mbak Sally gimana? Dari Dari apanya? Yang paling colok, yang paling beda? warna dan motif. Warnanya? Dan juga ini kalau handmade kan ada bekas bolong-bolong dari produksinya. Jadi di setiap titik itu ada bekas jahitannya. Karena kan dia menggunakan tali rapia yang ngebentuk polanya itu yang membekas bolong-bolongnya itu. Itu menandakan handmade. Kalau printing benar-benar mulus rata semua. Warnanya kelihatan mulus. Kelihatan mulus. Mulus. Oh iya, kalau memang ada itu ya, kayak Bolong-bolong, bolong-bolongnya, kayak buatan-buatannya tuh masih ada gitu Iya. bekas. Terus kalau printing itu sebagian printing sih ya lembar luar sama dalamnya beda. Lembar luas sama Iya. dalam. Tapi sekarang kayaknya udah diinovasi jadi lebih mirip, jadi sama. Kalau kita kan yang handmade kan dalam sama luar sama dia. Kalau printing itu biasanya dalamnya agak semi putih. Semi putih. Iya. Karena yang di printing Ya, bagian luar. dalamnya tidak di printing. Iya. Oh, dalamnya tadi printing. Oke, jadi untuk benar-benar kalau misalkan mau membeli yang asli, mungkin langsung datang aja ke toko Iya, ya. boleh langsung. Mungkin langsung datang ke toko dan dijelasin langsung dengan kualitas dan harga yang worth it lah ya. Iya. Dan tidak akan membuat kecewa tentunya. Dan juga bisa sekaligus membantu UMKM serta membantu juga para pengrajin untuk bisa diapresiasi dan juga lebih dihargai lagi. Oke, baik. Mbak Sherly dan juga Kak Saiful, kita break lagi ya. Kita dengarkan satu lagu lagi. Setelah ini kita bakal tanya tentang tips kali. Tips untuk para pemula yang mau memulai usaha tapi masih bingung, masih belum tentu mau berbuat apa gitu ya. Tapi misalkan udah punya potensi tapi masih bingung mau gimana nih untuk pemula yang baru memulai usaha. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Selina Salsabila dengan Bintang Melaju. Melaju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada jemu. Lihat gelombang seru menyeru
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, 49 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Dan terasa kita sudah ada di segmen terakhir untuk edisi hari ini di obrolan UMKM edisi lokal kita dengan topik mari belanja wastra dukung budaya lokal. Masih juga dengan bersama dengan jemputan Bang Saiful, ada Mbak Sherly dan Kak Saiful untuk siang hari ini. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang. 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 Wih, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya Mbak Kak. Mungkin sebelum kita tutup kita tanya dulu kali ya, tanya dulu tentang tekad kalian membuat usaha ini. Pasti tentunya bukan hanya sekedar niat, ada juga ikhtiar yang dilakukan. Nah, untuk para pemula kali, kita bagi tipsnya sedikit para pemula yang mau membuka usaha gitu, membuka usaha tapi masih bingung dengan usaha yang pengen dibuat, usaha apa, mungkin di bidang fashion, makanan, atau mungkin apapun itu, jasa juga bisa terbilang. Nah, kalau dari tips dari Kak Saiful dan Mbak Sherly sendiri untuk para pemula yang mau memulai usahanya, kira-kira yang perlu dilakukan pertama-tama apa nih Mbak Sherly? Kalau dari aku ya, sepengalaman aku terjun di wirausaha ini, yang pertama untuk pemula bisnis itu harus tahu tujuan bisnisnya apa. Tujuan bisnisnya apa, terus marketnya kemana? Pasarnya ya? Iya, pasarnya kemana? Mau mereka jualan kemana gitu. Terus pengelolaan uang yang pas sih sebenarnya, karena banyak anak muda sekarang ini terpengaruh gengsi. Jadi omset baru berapa udah gayanya udah high class lah. Jadi harus bisa menempatkan, kalau kita baru perintis itu emang lebih hemat-hemat dulu lah untuk mengembangkan bisnis. Karena kan dari uang yang kita dapat di keuntungan di awal bisa dikembangkan untuk bisnis lagi. Terus terus untuk para pemula juga sekarang kan lebih canggih kan, zaman era digital ini kan lebih harus memfokuskan ke sistem marketing online gitu kan. Itu aja. Oke, baik. Benar kata Mbak Sherly tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah berhasil dengan sebuah usaha, tapi bisa terbilang baru juga ya. Jangan merasa cepat puas dulu. Jangan cepat puas dulu, karena itu kan mungkin bisa jadi bisa menambah peluang usaha lagi, bisa ditambah lagi barangnya, modalnya, bisa dikembangkan dengan produk yang lain misalnya. Jangan cepat puas hati dan membanggakan diri, lupa sampai tujuan awalnya kan. Iya, rungkat ya. Robo. Itu campak. Pokoknya jangan merasa di atas angin dulu. Kalau misalkan udah punya benefit yang lumayan dari usaha tadi, bisa kita putar-putar lagi. Tapi kayaknya belajar manajemen keuangan juga perlu ya. Iya. Kebetulan saya akuntansi dulunya. Akuntansi. Iya, jadi bisa lah ngatur uang. Jadi hatam lah ya kalau untuk pembagian alokasi dananya ya, untuk digunain untuk apa. Jadi lebih tertata dan terpola lagi. Oke, baik, bagus tipsnya dari Mbak Sherly. Mudah-mudahan bisa diterapkan untuk para pendengar kita yang mungkin saat ini mau memulai usaha tapi bingung dengan usaha apa dan apa yang dilakukan pertama-tama atau pertama kali sebagai wirausaha. Kalau dari Kak Saiful apa nih Kak tipsnya untuk para pemula yang baru mau memulai usaha? Tips pemula yang baru memulai usaha, ibarat tuh kita tuh harus sering promosi gitu. Misalnya pameran gitu. Ikut ya. Jangan malu. Jangan di media sosial juga kan harus aktif biar dikenal orang gitu. Zaman sekarang kan serba online gitu. Jadi berarti tips dari Kak Saiful harus melek teknologi ya. Melek teknologi sama memperluas relasi juga. Karena relasi itu juga bisa mendatangkan sumber rezeki ya. Sumber rezeki. Sama satu lagi personal branding kayaknya. Personal branding. Karena kita memperkenalkan personal branding. Dari media sosial gitu. Karena saat ini untuk mempromosikan sesuatu tuh kayaknya sangat mudah sekali ya. Mudah. Aksesnya sangat dipermudah sekali. Apalagi zaman AI sekarang. Zaman AI juga. Mudah ngedit apa-apa mudah. Apapun. Mempromosikan iklan gitu kan di media sosial.
Jadi istilahnya tidak apa-apa lah ya kita buang duit, buang modal di awal dulu, kita ngiklan. Tapi kan lagi kalau misalkan usaha kita lancar, gitu lah kan. Harus ada dana anggaran. Menikmati hasil tentunya. Berkorban dulu. Nah, jadi di awal memang effort, jor-joran dulu, lagi hasilnya pasti akan kita nikmati yang pastinya ya. Asal tekun ya, konsisten juga perlu dalam usaha. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalkan usaha kita lagi sepi, kita laju, pikiran kemana-mana ya. Tetap semangat. Karena kan ada masanya ya. Walaupun sepi kan next time bisa rame kan. Iya. Jadi, yakin aja rezeki itu pasti sudah ada yang ngatur. Yang penting doa dan ikhtiar jangan lupa. Proses kan tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses. Benar. Jadi semua itu keterkaitan semua ya. Iya. Oke, baik. Mbak Sally dan juga Kak Saiful, luar biasa hari ini obrolan kita sangat mengedukasi dan informasi. Tentunya terima kasih untuk kalian berdua sudah berkenan hadir dan juga membagikan tentang kisah dari jemputan Mbak Saiful ini sendiri. Kami dari LPPRI Palembang, terkhusus saya pribadi, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan juga informasi yang diberikan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa bersua kembali. Tentunya dengan topik yang jauh lebih beda lagi mungkin ya, dengan formasi yang berubah mungkin nanti. Jangan bertambah ya. Jangan bertambah. Tentunya dengan transformasi yang baru lagi ya. Lebih sukses lagi kesini nanti ya. Bismillah, amin. Dengan banyaklah gol-gol yang sudah dicapai nantinya kalau kita berjumpa kembali. Pokoknya doakan usahanya akan selalu ramai dan juga selalu bisa memberikan berkah untuk para pegawainya dan juga tetap menjadi salah satu jemputan yang dari Kota Palembang terbaik lah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dulu obrolan kita pada hari ini, obrolan PKM edisi Kak Kita. Terima kasih untuk jemputan Bang Saiful, saya Firman Makumi. Saya Sally Apriani. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tunggu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata Kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja.